مرحبا أهلا النوادي. Terkait nama, tanggal 8 itu dinamakan Yaumu Tarwiyah, 8 Dzulhijjah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menyebutkan dinamakan Yaumu Tarwiyah dengan nama Tarwiyah itu ada 3 pendapat menurut beliau. Pendapat pertama, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Setelah Nabi Adam selesai membangun Ka'bah, Nabi Adam berpikir, arti dari tarwiyah itu berpikir. Yaumu tarwiyah, hari berpikir. Nabi Adam berpikir, saya sudah bangun ini Ka'bah, kira-kira pahalanya apa di sisi Allah? Karena nantinya Ka'bah ini dijadikan sebagai tempat ibadah, tawaf, arah kiblat dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Adam bahwa ganjarannya adalah apabila tawaf di Ka'bah, dosa-dosamu diampuni. Ini bahasanya kepada anak turunannya, karena para nabi tidak memiliki dosa. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah tambahkan lagi. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Adam, semua turunanmu, anak turunanmu yang datang ke tempat ini, kemudian mereka tawaf, mereka pun dosa-dosanya aku ampuni, kata Allah. Nabi Adam berpikir lagi, zid ya Rabbi, tambahkan lagi wahai Allah. Maka Allah wahyukan lagi kepada Nabi Adam, orang-orang yang tawaf dari anak turunanmu, mereka mendoakan orang-orang tersebut, baik keluarganya, sanak kerabatnya, sahabatnya, siapapun orang-orang yang selesai tawaf, kemudian dia berdoa kepada mereka itu, mereka pun dosanya diampuni olehku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Jadi setelah dibangun Ka'bah, Nabi Adam berpikir, pahalanya apa ini? Ganjaran yang Allah berikan. Karena berpikir di hari itu bertepatan tanggal 8 Dzulhijjah, maka dinamakan tanggal 8 Dzulhijjah dinamakan Yaumu At-Tarwiyah. Pendapat kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau tidur di bukit namanya Jabal Rahmah, di situ beliau tidur. Fi riwayah, tempat itulah yang nantinya beliau bermimpi, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuk fanzur madza tara. Kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada perintah untuk berkurban, tapi yang dikurbankan adalah anak beliau. Maka setelah mimpi Nabi Ibrahim bangun dari tidurnya, beliau berpikir, ini benar dari Allah ataukah dari syaitan? Karena tidak mungkin Allah memerintahkan saya menyembelih atau mengorbankan anak saya. Hasya wa kalla. Apakah ini jangan-jangan sumbernya mimpi ini dari syaitan? Nah, itu tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau berpikir, benar tidak mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan? Ternyata tanggal 9-nya beliau tidur bermimpi dengan mimpi yang sama. Maka di saat beliau bangun dari tidur, beliau mengatakan, oh araftu, saya sekarang mengetahui mimpi ini dari Allah. Kata araftu itulah yang nanti menjadi nama Arafah, karena mimpinya tanggal 9 Dzulhijjah di tempat itu. Pendapat ketiga, orang-orang yang dari Ahlul Makkah ketika mereka melaksanakan
manasik haji. Kemudian di tanggal 8 itu mereka ingin menuju ke Mina. Ya, penduduk Makkah ingin menuju ke wilayah Mina. Nah, mereka ketika mau menuju ke Mina berpikir di tanggal 8 Zulhijjah itu mereka mau menuju ke Mina tanggal 9 yang nantinya dengan rangkaian wukuf di Arafah. Di tanggal 8 itu mereka sudah berpikir, kira-kira besok doa apa yang kami panjatkan kepada Allah. Karena mereka berpikir di tanggal 8 itu, berpikir artinya at-tarwiyah, maka dinamakan hari tersebut tanggal 8 Zulhijjah Yaumut Tarwiyah. Itu pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Adapun Arafah ada 8 pendapat. Kenapa dinamakan Yaumul Arafah? Yang pertama, yang riwayat yang sangat populer, pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Mereka saling mengenal di tempat tersebut. Sejak diturunkan ke dunia, ke bumi ini terpisah. Akhirnya takdir Allah mempertemukan mereka di tempat tersebut. Dari kejauhan saling mengenal. Bahasa Arab Arafah dari kata ma'rifah atau Arafah ya'rifu, yaitu mengenal, maka dinamakan tempat tersebut Arafah. Pendapat kedua menyatakan ketika Nabi Adam selesai membangun Ka'bah, ya, fondasi-fondasinya dibangun, maka Allah perintahkan malaikat Jibril mendatangi Nabi Adam, dan malaikat Jibril menjelaskan tentang manasik haji. Sampai akhirnya sampai di tempat yang namanya Mina. Di situ tempat malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Adam, bagaimana manasik haji yang saya sudah terangkan itu, kamu sudah mengerti? Maka Nabi Adam mengatakan, araftu, saya sudah mengerti. Maka jadilah nama tempat itu dengan sebutan Arafah, yang artinya mengerti atau mengetahui. Ya. Sekalipun para nabi ini berdasarkan keyakinan kami, mereka itu justru berada di atas malaikat. Mereka posisinya sebagai guru, sedangkan malaikat itu sebagai murid. Sebenarnya seperti itu. Akan tetapi kadang-kadang dalam undang-undang Allah ada yang disebut dengan simulasi. Ya, simulasi. Dan akhlak para nabi biasanya itu tawadhu, sesuatu yang sudah diketahui, tapi ketika malaikat mengatakan, ini tahu tidak? Mereka mengatakan, saya tidak tahu, saya belum tahu. Itu bahasa tawadhu, gitu. Sehingga apa? Biar ilmu itu disampaikan berulang-ulang kali, itu jauh lebih baik. Pendapat ketiga dinamakan Arafah sebagaimana keterangan awal tadi, yaitu berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Ketika mimpi tanggal 9 beliau ragu apakah mimpi ini dari Allah ataukah dari syaitan. Ternyata di tanggal 8 beliau ragu, tanggal 9-nya mimpi itu terulang lagi. Maka beliau mengetahui bahwa ini mimpi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan dengan Arafah. Dan masih banyak riwayat-riwayat lain. Kurang lebih ada 8 pendapat. Sebab dinamakan Arafah itu ada 8 pendapat menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi.